Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita bahas terkait dengan modul-modul yang digunakan untuk mengontrol perangkat IoT ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas, yang pertama kita sudah bahas terkait dengan Arduino ya. Jadi Arduino kita evaluasi sedikit ya di sini. Jadi Arduino ini papan controller ya, microcontroller, yang dimana Arduino ini tempat kita mengupload programnya. Jadi ini semacam otaknya gitu ya, otaknya. Jadi kita mengontrol alat ini dengan membuat program, kemudian program itu kita upload ke dalam alat ini menggunakan software Arduino IDE gitu ya. Nah, Arduino IDE ini kita evaluasi sedikit ya. Arduino IDE ini seperti ini ya. Nah, ini kalian bisa download, ini gratis, ini nggak bayar ya. Jadi aplikasinya ini gratis, bisa kalian download. Nah, jadi kita buat program di aplikasi ini nanti. Kemudian setelah programnya jadi, kita upload ke alat ini gitu. Jadi kita upload ke alat ini, ke Arduino ini. Kemudian nanti sensor-sensornya itu yang akan kita gunakan dihubungkan ke alat ini gitu. Jadi alat ini yang kita program. Kita buat programnya di laptop, kemudian kita upload programnya ke alat ini melalui kabel USB gitu ya. Tinggal dicolokkan aja, ini kan ada colokannya nih ya. Tinggal dicolokkan aja ke laptop gitu ya. Nah, besok kita upload programnya gitu ya. Jadi ini adalah modul controller utamanya ya, sebagai otaknya gitu. Nah, sensor-sensor itu terhubung ke dalam Arduino ini, terhubung ke Arduino ini menggunakan kabel-kabel yang dihubungkan ya. Ya kan ada port-portnya ya, ada colokannya di pinggirnya gitu. Kita Arduino ini ada banyak ya, ada Arduino Uno, ada Arduino Mini gitu ya, ada Arduino Mini Pro, di situ ada Arduino Mega. Jadi cukup banyak ya jenis Arduino itu gitu. Tergantung kita pakainya yang mana, tapi secara umum Arduino ini sama gitu ya, hanya beda bentuknya ya. Kalau kita projectnya pakai project yang besar, kita bisa pakai Arduino Mega gitu, yang banyak sensornya gitu ya. Kita bisa pakai Arduino Mega supaya semua sensornya itu bisa dihubungkan ke pin-pin ini ya gitu. Jadi karena pinnya banyak Arduino Mega ini, dan chipnya juga yang dipakai besar gitu ya, sehingga bisa menampung coding yang banyak gitu ya. Nah, kalau kita pakai project yang kecil, kita bisa pakai Arduino Pro Mini gitu ya. Arduino Pro Mini ini ukurannya kecil gitu ya. Nah, ini kecil dia, tapi dia nggak ada colokan di sini. Jadi kita harus pakai USB TTL namanya, USB tambahan gitu ya. Atau yang umum ya, kalau Arduino Pro Mini agak susah ya. Jadi biasanya yang umum pakai Arduino Nano. Kalau project kita kecil, nah ini tinggal pakai colokan ya. Nah, ini kira-kira kalau dibandingkan ukurannya seperti ini Arduino Uno, ini Arduino Nano gitu. Tinggal pakai colokan aja dia. Colokan habis itu dicolokkan ke laptop gitu ya. Nah, ini colokannya ada ya, USB-C ya di sini. Nah, ini kalau portnya sudah support USB-C gitu ya. Tinggal dicolokkan aja ke laptop, kemudian kita upload program. Ini kalau project kita kecil gitu ya. Misalkan kita pengen buat project yang hanya menggunakan satu sensor aja gitu ya, atau dua sensor gitu, dan membutuhkan kepraktisan gitu ya, kita bisa pakai Arduino Uno gitu ya. Jadi kalau saya sukanya pakai Arduino, bukan Arduino Uno ya, maksudnya Arduino Nano gitu. Kalau kita membutuhkan kepraktisan gitu ya, membutuhkan ruangan yang kecil gitu untuk membangun project kita itu, kita pakai Arduino Nano gitu. Kalau Arduino Uno ini biasanya untuk belajar, cuman saya kurang suka karena ukurannya yang terlalu besar, dan juga pin-pinnya ini modelnya ini dia colokan gitu. Jadi dia bentuknya colokan gitu. Bukan seperti Arduino Nano. Arduino Nano dia pinnya ini semacam besi gitu ya. Jadi kita tinggal colok aja gitu pakai kabelnya itu gitu. Jadi nggak gampang lepas kalau menurut saya kalau pakai Arduino Nano gitu untuk menghubungkan ke sensornya. Kalau pakai Arduino Uno itu gampang copot gitu ya. Jadi agak kurang suka saya pakai Arduino Uno. Jadi Arduino Nano yang sering saya pakai karena ukurannya kecil ya gitu. Atau Arduino Mega gitu ya. Arduino Mega bisa. Saya pakai Arduino, saya juga ada Arduino Mega, tapi Arduino Mega Pro Mini ya. Nah, Arduino Mega Pro Mini gitu. Nah, ini yang saya pakai juga gitu ya untuk project saya gitu ya. Arduino Mega Pro Mini gitu.
Nah, ini jadi sudah paham terkait dengan fungsi dari Arduino ini ya. Jadi ini otak utamanya. Nah, kemudian yang kedua kemarin kita bahas terkait dengan sensor-sensor ya. Sensor-sensor pada Arduino ya, sensor-sensor ini salah satu, ini hanya beberapa sensor ya. Sensor itu ada banyak gitu ya. Nah, ini ada banyak sensor-sensornya, kalian bisa pelajari sendiri apa itu MQ7, MQ8 gitu ya. Ini seperti sensor gas, sensor asap gitu ya. Nah, itu beda-beda gitu ya. Ada sensor untuk mengukur ketinggian air gitu. Jadi beda-beda gitu. Tergantung project kita pakai sensor apa di situ ya. Jadi banyak sensor-sensor itu gitu. Nah, di Google juga sudah ada datasheetnya ya terkait dengan sensor-sensor ini gitu. Tinggal kita cek aja di Google gitu. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas terkait dengan modul-modul yang biasanya digunakan untuk komunikasi jarak jauh dengan perangkat IoT gitu ya. Jadi misalkan kalau kita pengen buat project untuk mengontrol lampu menggunakan Bluetooth HP gitu ya. Berarti kan modul kita itu, alat kita itu harus ada Bluetooth-nya di situ untuk bisa connect ke HP kita. Kalau kita hanya pakai Arduino saja, Arduino ini kan nggak ada apa-apanya ya, dia cuman program aja di sini, cuman chipset aja di sini, tidak ada modulnya, sehingga kita bisa menambahkan modul Bluetooth yang terhubung ke Arduino ini gitu. Arduino ini hanya otaknya saja gitu. Nah, kita bisa menambahkan modul Bluetooth. Nah, jadi modul Bluetooth itu seperti ini. Modul Bluetooth ya. Nah, modul Bluetooth itu kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, jadi ukurannya kecil. Jadi kita kalau pengen buat project untuk mengontrol lampu dari jarak jauh, kita harus beli modul Bluetooth ini. Nah, modul Bluetooth ini kita hubungkan ke Arduino gitu. Pin-pinnya ini, kabel-kabelnya ini gitu ya. Kita hubungkan ke Arduino untuk bisa terkoneksi gitu ya. Jadi modul Bluetooth ini berfungsi untuk menghubungkan alat ke HP kita gitu ya, dan meneruskan perintahnya ke Arduino gitu. Jadi seperti itu. Tapi kita juga bisa beli yang sudah ada modul Bluetooth-nya gitu, yang sudah ada modul Bluetooth-nya. Nah, jadi apa sih modul yang sudah ada modul Bluetooth-nya? Namanya adalah ESP32 ya namanya. ESP32, ingat bukan Arduino ya, tapi ESP32. Kalau Arduino itu dia hanya bisa di-coding saja di situ. Jadi tidak ada perangkat yang memancarkan sinyal di dalamnya. Tidak ada perangkat yang memancarkan sinyal, hanya bisa diprogram saja. Nah, ada namanya ESP32. Dia sama seperti Arduino, mirip seperti Arduino. Cuma di dalamnya sudah ada modul Bluetooth-nya. Gitu. Jadi nggak ribet, kita nggak perlu modul Bluetooth terpisah gitu ya. Kita nggak perlu modul Bluetooth terpisah. Nah, kita bahas dulu terkait dengan ESP ini dulu ya. Kita nanti masuk ke perangkat untuk koneksi jarak jauhnya, kita bahas ini dulu gitu. Nah, jadi ESP32 ini sama seperti Arduino. Sama seperti Arduino, di programnya pun menggunakan aplikasi yang sama. Arduino IDE juga. Kita menggunakan aplikasi yang sama untuk membuat programnya gitu ya. Dan mengupload programnya menggunakan aplikasi yang sama. Hanya saja modul ini dia lebih canggih dibandingkan dengan Arduino. Jadi kalau Arduino itu hanya bisa diprogram saja, tidak ada modul yang memancarkan sinyal di dalam Arduino itu. Kalau ini sudah ada. Jadi kita kalau mau buat project untuk mengontrol lampu, kita nggak perlu beli modul terpisah, modul Bluetooth terpisah, karena di dalam papan board ini sudah ada modul Bluetooth-nya. Gitu ya. Jadi di dalam ESP32 ini, di dalam chipsetnya ini udah ada modul Bluetooth-nya gitu. Jadi sudah satu paket gitu. Dan juga di dalam ESP32 ini sudah ada modul WiFi-nya. Jadi kalau kita pengen buat project untuk mengontrol lampu menggunakan WiFi, kita nggak perlu beli modul WiFi terpisah. Kita cukup beli ESP32 ini, di dalamnya sudah ada modul Bluetooth, sudah ada modul WiFi gitu. Tinggal kita program saja. Jadi ini lebih canggih gitu ya. Nah, jadi kalau kalian sudah naik level dari Arduino ke ESP32, dari Arduino kemudian kalian pengen naik level ya, kalian bisa pindah ke ESP32 gitu. Karena menurut saya ini lebih mudah gitu ya. Bukan lebih mudah, tapi lebih canggih gitu ya, lebih lengkap fiturnya gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan ESP32 ini. Kalau saya lebih suka menggunakan ESP32, tapi kadang-kadang saya menggunakan Arduino Nano, tergantung dari project yang saya gunakan gitu ya.
Kalau project yang saya gunakan membutuhkan efisiensi daya, kemudian membutuhkan hanya membutuhkan sedikit sensor, kemudian tempat yang simple gitu ya, saya kadang pakai Arduino Nano gitu, atau Arduino Pro Mini di situ. Tapi kalau project saya membutuhkan koneksi Bluetooth, koneksi WiFi di situ, maka saya menggunakan ESP32 ini. Jadi perlu digarisbawahi ya, bahwa ESP32 ini berbeda dengan Arduino gitu. Tapi programnya menggunakan Arduino IDE untuk memprogramnya. Menggunakan aplikasi Arduino IDE yang ini gitu ya. Tapi dia berbeda dengan Arduino itu ya. Menggunakan chip yang berbeda juga gitu. Kalau yang ini lebih canggih ya. Kalau ini memang dia lebih canggih tapi harganya juga lebih mahal di situ. Kalau kita bisa lihat di sini harganya bisa sampai di atas 50.000 ya, sekitar 70 ribuan gitu ya. Karena dia memang sudah lengkap di dalamnya, sudah ada modul Bluetooth-nya, sudah ada modul Wi-Fi-nya, jadi sudah satu paket di situ gitu. Nah, jadi kita bisa program alat ini, kemudian sensor-sensornya juga nanti terhubung ke alat ini. Cuma mungkin kelemahannya pinnya lebih sedikit gitu ya. Pinnya lebih sedikit itu. Jadi kita bisa menghubungkan sensor-sensor ke pin ini juga gitu. Ini kan sudah ada pin-pinnya gitu ya. Nah, ini sudah ada pin-pinnya. Jadi enak ini kalau pakai SP32 ini sudah ada satu paket gitu ya. Sudah ada WiFi, sudah ada Bluetooth gitu, sudah jadi satu di sini dalam controller ini gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang barusan saya beli juga tadi ya. Namanya Wemos D1. Ini saya sering banget pakai alat ini ya. Saya tadi juga barusan beli gitu ya. Nah, Wemos D1 saya pakainya yang ini ya, bukan yang besar, tapi yang kecil ya. Ini kecil sekali ukurannya ya. Mungkin kira-kira ini kalian bisa lihat ya ukurannya, dimensinya ya. 34 mm sama 25 mm gitu ya. Jadi ukurannya sangat kecil sekali ini ya. Ya nggak kecil-kecil amat lah kira-kira. Semana ya? Mungkin sekorek api kayu ya. Kalau kalian tahu korek api kayu zaman dulu yang korek api dari kayu itu ya yang digesek itu. Nah, kira-kira ukurannya besar kotaknya sebesar itu gitu ya. Sebesar kotak korek api itu ya Wemos D1 ini gitu. Jadi kecil ya dia ukurannya. Nah, Wemos D1 ini harganya lebih murah ya. Lebih murah, ada yang 30 ribuan gitu. Wemos D1 ini tidak ada modul Bluetooth. Jadi di dalamnya hanya ada modul Wi-Fi. Jadi kalau kalian ingin buat project untuk mengontrol lampu menggunakan koneksi internet, menggunakan koneksi Wi-Fi, kalian bisa gunakan Wemos D1 ini gitu. Di programnya sama menggunakan Arduino IDE ini juga gitu ya. Nah, ini cuman kelemahannya mungkin pin-pinnya juga lebih sedikit gitu. Tapi ini sudah ada modul Wi-Fi-nya gitu. Jadi sudah ada modul Wi-Fi-nya. Jadi tinggal kita pakai gitu. Tapi tidak ada modul Bluetooth-nya gitu, di dalamnya. Nah, di sini ada pin-pinnya gitu ya. Jadi bisa kita program. Saya suka pakai alat ini saya gitu. Saya suka pakai alat ini gitu. Jadi karena dia lebih simpel gitu ya. Nah, lebih simpel. Ukurannya kecil sekali ya gitu ya. Ukurannya kecil. Jadi Wemos D1 gitu ya. Nah, ada juga yang satu lagi. Ini ada koneksi Wi-Fi tapi tidak ada Bluetooth ya. Ada satu lagi namanya Node MCU. Nah, ini dulu saya sering beli. Ini sama dengan Wemos D1 ya. Node MCU ini sama dengan Wemos D1 dan dia menggunakan chip yang sama juga di situ. Cuman kalau kita lihat kelihatannya di sini lebih banyak pinnya ya. Pinnya sedikit lebih banyak kalau Wemos D1 ini. Dan ukurannya juga agak sedikit lebih besar dibandingkan dengan Wemos D1 ya. Kalau Node MCU ini agak sedikit lebih besar. Nah, ini kira-kira seperti ini. Kalau Wemos D1 kira-kira dibagi duanya inilah kira-kira besarnya gitu. Jadi kalau Wemos D1 itu lebih sedikit pinnya, kalau Node MCU ini lebih banyak. Tapi mereka menggunakan chip yang sama ya, yaitu chipnya biasanya ESP8266 gitu ya. Atau 12E kalau nggak salah. Tapi yang paling banyak ESP8266 yang dipakai chipsetnya gitu. Nah, ini Node MCU ya gitu. Kalau kita butuh pin yang agak banyak, kita bisa beli Node MCU. Dan ini harganya sama kayak Wemos D1 sekitar 35-an gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Node MCU ada namanya ESP32CAM namanya ya. Nah, ESP32CAM ya. Nah, ini sering saya pakai juga. ESP32CAM ini sama seperti ESP32 yang tadi itu ya, yang pertama saya tunjukin.
itu sama dengan ESP32. Hanya saja untuk ESP32 cam ini dia menggunakan kamera gitu. Jadi dia ada kameranya. Dan di dalam ESP32 cam ini ada modul Bluetooth-nya juga dan ada modul Wi-Fi-nya juga. Dan di dalamnya juga sudah bisa kita pasang SD card gitu ya. Apa fungsi SD card ini? Yaitu untuk menyimpan data hasil gambarnya. Hasil foto dari kamera ini bisa disimpan di SD card ini. Dan dia sudah ada modul Wi-Fi, sudah ada modul Bluetooth-nya juga, jadi sudah cukup lengkap di dalamnya. Hanya saja mungkin pinnya lebih sedikit gitu ya. Gitu. Jadi kalau kalian misalkan di sini ada LED flash-nya juga ya di sini. Jadi lengkap sekali di dalam ESP32 cam ini dan ukurannya sebesar WMOS D1, jadi lebih kecil. Jadi kalau kalian ingin buat project untuk membuka pintu dengan scan wajah gitu ya, dengan deteksi wajah. Nah, itu kalian bisa buat project ini menggunakan ESP32 cam ini gitu. Jadi bisa buat menggunakan ESP32 cam ini. Jadi kita cukup berdiri di depan alat ini, maka pintu akan terbuka gitu. Jadi projectnya semacam membuka pintu menggunakan deteksi wajah gitu ya, atau kita ingin membuat sistem pengenalan wajah di situ. Nah, itu kita bisa pakai ESP32 cam ini gitu. Karena kita bisa kombinasikan dengan AI juga untuk mendeteksi wajah gitu, untuk mengenali wajah, bukan mendeteksi wajah saja, tapi dia bisa mengenali wajah si A, si B, itu dia bisa tahu gitu ya. Gitu. Jadi saya juga punya ESP32 cam ini, kalian bisa beli juga sebenarnya ya untuk project-project. Nah, di sini ada harganya gitu. Nah, ini kalau kita mau buat project yang menggunakan kamera, atau saya pernah coba buat juga project untuk mendeteksi adanya pencurian gitu ya. Jadi misalkan kita membuat project ketika ada orang masuk ke dalam ruangan kita gitu, otomatis ESP32 ini akan memfoto gitu. Nah, itu kita bisa buat seperti itu gitu ya. Jadi projectnya menggunakan ESP32 cam ini ya gitu. Sebentar ya. Baik, jadi itu terkait dengan ESP32 cam ya di situ. Jadi kalau kalian mau buat project seperti itu bisa pakai ESP32 cam. Jadi ini sangat luas sekali ya inovasinya. Kita bisa pakai ESP32 cam atau pakai ESP32 karena dia bisa terhubung ke internet juga di situ. Jadi kita bisa hubungkan ke project-project yang berbasis internet. Misalkan kalau kita ingin buat project untuk kontrol lampu menggunakan Telegram gitu, itu bisa. Atau project seperti ketika sistem keamanan yang saya katakan tadi, ketika kita masuk ke dalam ruangan otomatis alat ini memfoto gitu orang tersebut, tuh bisa gitu ya. Saya pernah waktu itu buat project seperti itu gitu, ketika ada terdeteksi orang masuk otomatis alat ini dia memfoto gitu, mengambil gambar dan mengirimkannya ke Telegram gitu ya secara otomatis, itu bisa seperti itu. Jadi projectnya menggunakan ESP32 cam ini gitu ya. Jadi sebenarnya masih banyak ya project-project yang bisa kita buat menggunakan alat ini gitu ya. Nanti tinggal kita program saja di situ gitu. Nah, ini contohnya ya gitu ya. Sini kalau kita bisa cek jenis-jenis ESP ya. Nah, ini cukup banyak sekali, tapi yang umum yang saya sampaikan tadi itu yaitu ESP32 itu umum digunakan, kemudian node MCU, WMOS D1, kemudian ada ESP32 cam, itu yang umum digunakan gitu ya untuk jenis-jenis ESP gitu ya. Jadi seperti itu. Daripada kita kalau menggunakan modul terpisah itu agak sedikit rumit gitu ya. Kenapa rumit? Karena memang kita perlu kabel lagi. Jadi kalau kita menggunakan tipe ESP, kita sudah tidak menggunakan kabel lagi untuk menghubungkan ke WiFi gitu ya. Jadi bisa langsung kita hubungkan gitu. Jadi seperti itu ya terkait dengan ESP tadi gitu ya. Nanti kita akan coba buat tutorial ya untuk mengupload programnya gitu ya. Ini kita pelajari dulu komponen-komponen apa, jenis-jenisnya gitu ya, jenis-jenis ESP, jenis-jenis Arduino dan sensor-sensor yang digunakan di situ gitu. Kalau kita pakai sensor sama, kalau kita pakai sensor kita mau nambahin sensor itu kita dihubungkan ke pin-pin ini juga gitu ya. Ke pin-pin ini gitu.
Nah kalau nggak ada sensor itu agak sedikit sulit gitu ya, kalau nggak ada sensor gitu. Kalau nggak ada bukan kalau nggak ada sensor ya, kalau misalkan kita nggak pakai sensor itu lebih mudah gitu ya. Kalau pakai sensor itu sedikit lebih sulit codingnya gitu ya. Itu hanya permainan di codingnya aja gitu ya, nanti kita tinggal atur di codingnya aja gitu. Nah jadi modul wifi dan modul bluetooth itu sebagai transmisinya gitu, transmisinya, penghubungnya gitu ya, antara kita sebagai pengguna dengan alat tersebut gitu ya. Nah kemudian bagaimana kalau project tersebut ingin kita kontrol menggunakan alat yang lainnya gitu ya, bukan pakai media yang lainnya, bukan pakai bluetooth, bukan pakai wifi gitu ya, misalkan pakai SMS. Nah itu kita bisa pakai namanya SIM 800. Nah ini kita bisa pakai SIM 800 atau SIM 900 gitu, bisa gitu ya. Nah ini apa fungsinya modul ini? Modul ini fungsinya adalah ketika kita ingin menghubungkan alat kita itu ke jaringan seluler gitu. Misalkan kalau kalian ingin buat project untuk mengontrol lampu menggunakan SMS gitu. Nah itu kalian bisa gunakan modul SIM ini, dihubungkan ke Arduino gitu. Dihubungkan ke Arduino. Nah ini. Jadi ada pin-pinnya juga ini dihubungkan ke Arduino. Jadi kita bisa buat project untuk mengontrol lampu pakai SMS. Mematikan lampu pakai SMS atau menghidupkan lampu pakai SMS itu bisa ya. Gitu menggunakan modul SIM ini. Nah, modul SIM ini dia menggunakan kartu SIM HP gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti ini projectnya. Ini Arduino Nano, ini modul SIM 800L gitu ya. Nah, ini ada modul SIM-nya di sini. Nah, di sini kalau kita bisa lihat di modul SIM 800L ini ada tempat SIM card-nya. Jadi dia pakai nano SIM gitu ya. Tinggal kita masukkan saja kartunya ke sini gitu ya. Bukan nano SIM ya, micro SIM ya di sini. Belum nano SIM tapi micro SIM gitu ya. Micro SIM kita masukkan ke dalam sini, nanti kita hubungkan ke Arduino gitu ya. Gitu. Jadi ini dia bisa koneksi ke jaringan seluler gitu ya. Jadi kalau kita mau kontrol pakai SMS itu bisa. Apakah bisa kita hubungkan modul SIM ini ke jaringan internet pakai kuota gitu ya, pakai kuota HP gitu, pakai kuota SIM card gitu ya, pakai kuota SIM gitu ya. Apakah bisa? Tentu bisa gitu ya. Cuma kalau pakai SIM 800L ini agak sedikit sulit kalau kita mau menghubungkan ke internet. Kenapa? Karena jaringannya itu tidak stabil gitu. Saya pernah beberapa kali menggunakan, cuman memang tidak stabil gitu. Kadang putus, kadang nyambung di situ. Tapi kalau kita hubungkan ke jaringan seluler biasa untuk kontrol via SMS itu stabil, cukup stabil ya gitu. Karena ini modul SIM yang paling murah ya, harganya 55.000 gitu. Nah, saya juga menggunakan kalau saya ingin menghubungkan ke jaringan seluler, ke jaringan internet maksudnya, bukan ke jaringan seluler tapi ke jaringan internet menggunakan modul SIM seperti ini, tidak menggunakan koneksi wifi. Kalau kalian pakai Wemos D1 atau ESP32 tadi untuk koneksi ke wifi, itu kan kalian harus ada wifi di sekitar rumah kalian gitu. Nah kalau project itu ditempatkan di daerah yang tidak ada koneksi wifi, maka kalian tidak bisa mengontrol alat itu dari jarak jauh gitu ya. Ini maksud saya yang ini tadi ya. Nah seperti Wemos D1 ini kan kalau kita mau menghubungkan Wemos D1 ini ke jaringan wifi, di rumah kita harus ada wifi-nya gitu, supaya alat ini bisa connect ke wifi rumah kita, baru bisa kita kontrol dari jarak jauh alat ini gitu ya. Atau kita koneksikan secara ini ya, secara secara lokal gitu ya. Jadi kita koneksikan secara lokal gitu ya. Jadi modul ini memancarkan wifi tapi jaraknya tidak begitu jauh ya, paling hanya 10 meteran gitu ya paling jauh. Kemudian kita koneksikan ke HP kita bisa kontrol alat ini dari jarak jauh gitu ya. Tapi jaraknya 10 meter. Kalau kita pengen jarak yang tidak terbatas, kita harus hubungkan modul Wemos D1 ini ke wifi di rumah kita gitu ya. Nah tapi kalau kita mau gunakan di tengah-tengah yang tidak ada wifi-nya gitu ya, tidak ada wifi-nya susah gitu, susah. Atau kita mau operasikan di tengah-tengah hutan gitu ya, susah karena nggak ada wifi-nya gitu ya.
Nah, tapi kalau kita menggunakan SIM 800 A ya, di sini saya menggunakan SIM 800A untuk koneksi ke internet. Nah, ini saya menggunakan modul SIM ini. Nah, ini modul SIM ini sama seperti 800L tadi, yang kecil tadi. Cuma ini bedanya lebih besar gitu ya, dan lebih stabil jaringannya. Nah, jadi saya menggunakan SIM 800A ini untuk terkoneksi ke internet. Nah, di sini kita bisa lihat ada modul SIM-nya. Jadi saya menggunakan modul SIM 800A ini untuk terkoneksi ke internet gitu. Jadi alat saya itu bisa saya kontrol dari jarak jauh menggunakan dari internet gitu ya. Bisa saya kontrol dari jarak jauh dari internet tanpa alat saya harus terhubung ke WiFi gitu. Jadi dia jaringannya mandiri gitu. Dia langsung terhubung ke menara BTS gitu ya. Itu untuk koneksi internetnya gitu ya. Jadi benar-benar mandiri kayak HP gitu ya. Jadi walaupun di rumah saya tidak ada wifi-nya, saya bisa tetap terkoneksi ke alat ini karena alat ini memancarkan sinyalnya sendiri gitu ya. Ini SIM 800A di situ. Agak sedikit mahal harganya ya. Tapi dia lebih stabil gitu. Kita bisa connect ke jaringan seluler, bisa koneksi ke wifi, ke jaringan internet juga gitu. Tanpa koneksi ke wifi gitu ya. Gitu. Jadi alat ini SIM 800A ini nanti dihubungkan ke Arduino gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin buat project untuk terkoneksi ke internet secara mandiri, kita bisa menggunakan SIM 800A ini, atau untuk terkoneksi ke jaringan seluler gitu. Sebenarnya tidak hanya SIM 800A, ada SIM 900 juga ya. SIM 900, tapi saya lebih suka pakai SIM 800A ya. Saya lebih suka pakai SIM 800A, tapi SIM 900A juga, SIM 900L juga bagus gitu ya. Cuma saya belum pernah gitu ya. Nah, dan juga SIM 800A ini antenanya lebih besar gitu ya. Jadi sinyalnya lebih stabil dibandingkan ketika kalian pakai SIM 800L ini yang kecil ini ya. Kalau SIM 800A ini antenanya lebih besar, jadi lebih stabil sinyalnya gitu. Ini kita belum bicara terkait dengan konsumsi daya listriknya ya gitu ya. Kita belum bicara itu. Kita baru hanya pengenalan modul-modulnya saja gitu. Jadi memang sedikit rumit ya kalau kalian masuk ke bidang IoT. Memang bidang IoT ini berhubungan dengan elektronika, berhubungan dengan elektronikanya kuat, berhubungan dengan programnya kuat gitu. Karena dia kombinasi antara hardware dan software di situ. Tapi IoT ini yang kalian ambil ini mata kuliahnya ini ya. Ini adalah cikal bakal teknologi masa depan gitu. Jadi teknologi masa depan ini berhubungan dengan IoT gitu ya. Berhubungan dengan IoT. Jadi ini bukan teknologi yang tertinggal, ini teknologi masa depan yang kalian pelajari ini. Karena di masa depan nanti akan banyak yang menggunakan gitu. Jadi sama seperti kendaraan ya. Kalau kendaraan itu kan zaman dulu kita naik sepeda gitu ya. Nah, karena sudah ditemukannya mesin, kita beralih ke kendaraan motor, beralih ke kendaraan mobil. Jadi lebih canggih gitu ya, lebih canggih. Nah, sama seperti IoT ini gitu ya. IoT ini menghadirkan kemampuan untuk pengontrolan jarak jauh gitu ya. Seperti lampu pada umumnya kita kontrol menggunakan saklar pencetan di tembok gitu ya. Nah, dengan diimplementasikan IoT, kita dapat mengontrol lampu tersebut secara otomatis menggunakan HP gitu. Sehingga ketika kita lagi tidur, kita bisa matikan atau hidupkan lampu menggunakan HP kita. Atau menggunakan tepuk tangan, atau menggunakan perintah suara, matikan lampu, maka lampu otomatis mati gitu. Jadi itu teknologi masa depan sebenarnya. Jadi belum diterapkan secara menyeluruh gitu, tapi kita sedang menuju ke sana. Jadi ketika kalian mempelajari bidang IoT ini mungkin lebih sulit gitu karena berhubungan dengan perangkat keras dan juga perangkat lunak gitu ya, dengan elektronika. Tapi ini potensinya di masa depan sangat besar di situ gitu ya. Karena kita akan beralih ke otomatisasi. Apa itu otomatisasi? Otomatisasi itu adalah sistem yang bekerja secara otomatis di situ. Ketika kita pulang dari rumah, biasanya kita manual menghidupkan lampu. Ketika kita pulang rumah, otomatis lampu menyala gitu. Itu otomatisasi gitu. Kita sedang berjalan ke arah sana gitu ya. Nah, itu di dalamnya adalah project IoT tadi gitu ya. Dalamnya adalah IoT tadi. Karena IoT ini ya itu tadi, dia mengadopsi sistem otomatisasi gitu ya, pengontrolan jarak jauh gitu ya. Gitu. Jadi ini menurut saya adalah bidang keilmuan yang sangat menarik kalau kalian bisa menguasainya gitu ya. Nah, ini menggunakan modul SIM tadi gitu. Memang kalian harus
banyak berhubungan dengan elektronika juga di sini. Nah ini salah satunya ya gitu. Nah kalau di bidang medis saya lupa sampaikan ya, di bidang medis. Kalau di bidang medis ya kita bisa pakai alat-alat yang berhubungan dengan medis juga, termasuk seperti sensor pendeteksi jantung gitu ya. Pendeteksi EKG ya di sini nih sebenarnya. Jadi kita bisa gunakan, ini ada sensor untuk pendeteksi denyut jantung gitu ya. Nah ini bisa kita kombinasikan ke bidang medis gitu ya, alat-alat seperti ini gitu ya. Misalkan kita ingin mengukur detak jantung gitu ya untuk mendeteksi aritmia. Di situ aritmia itu adalah detak jantung yang tidak stabil gitu ya. Jadi misalkan detak jantungnya itu biasanya kan kalau jantung itu misalkan dek 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 gitu ya. Nah, ada detak jantung yang tidak normal, itu yang disebut aritmia. Jadi dia misalkan ada 2 ketukan atau 3 ketukan gitu ya. Deg 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 gitu ya. Nah, itu kadang-kadang tidak normal gitu. Nah, itu kalau seperti itu dimasukkan kategori aritmia. Nah, aritmia itu bisa dideteksi menggunakan sensor seperti ini, yaitu sensor EKG tadi gitu. Yang kalau kalian di di bidang medis tuh kalau untuk deteksi detak jantung itu pakai alat gitu ya, ditempel di dada gitu ya. Nah, itu mendeteksi detak jantung gitu ya. Mendeteksi grafiknya gitu ya, polanya itu normal apa enggak ketukannya gitu ya. Nah itu bisa menggunakan alat EKG ini menggunakan sensor gitu ya, menggunakan sensor gitu. Ini kalau di bidang medis, jadi banyak sekali ya. Jadi project IoT ini bisa masuk ke bidang medis juga gitu. Jadi untuk mengontrol, misalkan untuk kalian bisa buat juga nih inovasi di bidang medis. Contohnya untuk mengontrol kondisi infus gitu ya, kondisi infus itu kan bisa kita buat alatnya. Kalau misalkan infus itu udah mau habis, otomatis dia akan menginfokan, alat tersebut akan menginfokan ke bagian misalkan ya, kalau di rumah sakit itu misalkan di bagian operatornya gitu ya, menginfokan. Jadi operator bisa memantau kondisi infus pada pasien di ruangan 5 misalkan sudah 30%, dia bisa pantau dari jarak jauh gitu ya. Jadi bisa diantisipasi gitu ya. Nah, itu seperti itu gitu ya. Project-project yang kita bisa bangun gitu ya. Atau alat untuk pendeteksi detak jantung gitu ya. Mendeteksi detak jantung jarak jauh gitu ya. Alat ukur deteksi detak jantung jarak jauh. Jadi kalau misalkan ada pasien yang menggunakan alat ukur detak jantung secara 24 jam gitu ya di ruangan gitu, misalkan kalau di ruangan ICU biasanya gitu ya, itu dipasang alat ukur detak jantung secara terus-menerus gitu ya untuk mendeteksi detak jantung pasien. Nah itu ketika detak jantung melemah, alat tersebut harusnya bisa mengirimkan notifikasi ke dokternya gitu, sehingga dokternya walaupun berada jauh di luar ruangan tersebut, dokter bisa tahu, oh ternyata di pasien ruangan 5 detak jantungnya mulai melemah, dia dapat notifikasi gitu di HP-nya. Itu bisa dibangun project seperti itu gitu. Nah bidang kalian bisa mengarah ke arah sana juga gitu ya. Tapi kan alat seperti itu belum ada gitu. Nah untuk itu kita bisa menciptakan alat-alat seperti itu untuk inovasi baru gitu ya. Itu kalian bisa menciptakan, kalau kalian bisa menciptakan project seperti itu cukup bagus juga gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan IoT ini cukup banyak sekali project-projectnya. Ini hanya sebagian kecil saja yang baru kita bahas dan baru kita pelajari. Nanti projectnya akan luas sekali di situ gitu. Nah ini baru terkait dengan sensor-sensor ya, sensor-sensor Arduino, kemudian modul controllernya gitu. Kita belum masuk ke bagaimana cara memprogram alat ini gitu. Nanti kita akan masuk ke sana gitu ya. Jadi ini kita belajar dasarnya dulu gitu. Nah, jadi perlu diingat nanti proyek akhirnya itu berhubungan dengan alat gitu ya. Berhubungan dengan alat. Jadi kalian pastikan setiap materi-materi yang saya upload di situ ya di YouTube, karena saya tidak bisa luring ya. Jadi saya upload di YouTube supaya apa? Supaya kalau saya upload di YouTube juga kalian itu bisa menyimak video ini secara berulang-ulang gitu. Karena memang sedikit rumit gitu untuk IoT ini, karena kombinasi dengan elektronika dan program. Tapi kalau kalian bisa menyimak dengan seksama pasti bisa gitu ya. Nah, jadi saya upload ke YouTube supaya kalian bisa tonton secara berulang gitu, supaya kalian bisa lebih paham gitu. Kalau saya sampaikan langsung gitu ya mungkin ya hanya lewat aja gitu, tapi kalau di sini kalian bisa tonton berulang-ulang supaya lebih ngerti, lebih paham gitu ya. Dan juga kalau ada yang nggak tahu gitu kalian bisa tanyakan gitu ke grup gitu ya.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan aplikasi apa sih yang biasanya digunakan untuk IoT ini gitu. Kalau kita pengen mengontrol lampu jarak jauh kan kita bisa pakai aplikasi, kita bisa pakai SMS gitu. Nah, kalau pakai aplikasi apa yang biasanya digunakan gitu pada HP gitu ya. Untuk kita kombinasikan ke perangkat IoT kita. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya di pertemuan selanjutnya. Baru nanti setelah itu saya coba akan mempraktikkan bagaimana memprogram alat ini gitu ya. Alat si Arduino ini gitu. Kita masuk ke Arduino dulu untuk pemrograman tahap awal gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, dan kalau ada yang bertanyakan nanti bisa tanyakan di grup ya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.